Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan juga untuk penonton. Kita hari ini rencananya mau mengisahkan tentang awal penamaan Maos Pati dan Sendang Kamal. Langsung menuju ke lokasinya biar kita tahu faktanya seperti apa dan ceritanya seperti apa. Oke, kita langsung ke lokasi. Nyampe di lokasi, guys. Oke, Batu Gilang. kita sudah nyampe di lokasi tempatnya. Ini dulu tempatnya Ki Ageng Tegal Turi. Di sini awal penamaan nama Maos Pati. Dari sini yang saya dengar dari cerita leluhur nenek moyang lah, seperti itu. Ini batu tulisnya nanti ada kaitannya dengan Sendang Kamal karena apa nanti aja kita sampaikan waktu ini videonya sudah jadi. Nanti kita isi suara di tempat saya di kediaman. Nanti kita nanti malam kita lanjutkan dengan membicarakan secara utuh tentang cerita nama penamaan Maos Pati dan Sendang Kamal. Kemudian kenapa saya membawa pusaka seperti ini? Ini saya berikan agak dekat. Seperti ini penampakannya. Kemudian baliknya seperti ini. Bilah pusakanya jadi gagang pusakanya seperti ini. Sebentar nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian dalamnya seperti ini. Dalamnya pusakanya seperti ini. Ini kenapa saya perlihatkan, karena ini berkaitan dengan Batu Gilang. Nanti saya sampaikan, saya ceritakan pada episode berikutnya untuk tentang mendapatkan pusaka ini dari Batu Gilang ini, batu tulis atau kalau bahasa Jawanya Batu Gilang. Kemudian dibilang batu prasasti atau batu. Oke, sementara itu dulu, kita langsung menuju lokasi Sendang Kamal. Let's go. Tabet. Seperti ini penampakan batu tulisnya. Biar saya tampakkan seluruhnya. Ini yang mohon maaf, ini karena dimakan usia otomatis huruf-hurufnya udah terkikis habis. Ya kelihatan tapi sudah enggak begitu jelas. Seperti ini huruf wo itu sebenarnya terlihat tapi sudah enggak begitu jelas. Hampir hilang. Kalau ini bekas-bekas dari ini batu yang lain. Batu mungkin untuk batu lumpang atau apa ini. Ini batu lumpang. Ini pun juga ini batu yang peninggalannya Ki Ageng Tegal Turi. Saya tambahkan seluruhnya seperti ini semuanya. Sebentar, ini baliknya pun itu penampakannya. Nah, nah kemudian kenapa ini ada batu besar hampir bulat di sini? Itu nanti akan saya ceritakan pada video selanjutnya, episode selanjutnya lah. Ini kenapa seperti ini, buat menyangga lah, istilahnya menyangga agar tidak rubuh. Nah, ini seperti ini, agak di atas posisinya, agak di atas. Oke.
saya mau memperlihatkan lokasi Ki Ageng Tegal Turi, Ki Ageng Tegal seperti ini. Nah, alasan saya kenapa mengambil gambarnya, mengambil videonya Ki Ageng Tegal Turi, tempatnya Ki Ageng Tegal Turi seperti ini, karena ini adalah kalau kita tarik tegak lurus ke sana, ke arah timur, jadi ke arah kanan saya itu, sana itu, jadi yang pohon-pohon terakhir yang kelihatan sana itu adalah Sendang Kamal. Kalau jalannya ini sudah diaspal, jadi sudah, sekarang dulu masih tanah biasa sama batu-batuannya, batu di seperti makadam itu. Ini saya agak belok kanan sedikit, cuma beberapa meter lah, kira-kira hanya 10 meteran. Kemudian kita kalau belok ke kiri seperti yang saya perlihatkan tadi di video itu lah, kalau kita belok ke kiri, ini jalan setapak, walaupun sekarang udah agak besar. Dulu nggak seperti ini, saya kasih nggak seperti ini. Nah, ke sana itu lurus, tarik tegak lurus, itu adalah Sendang Kamal. Kalau kenapa saya mengambil seperti ini, nanti akan saya ceritakan berkaitan dengan perjalanannya Nyai Ageng Tegal Turi, jadi istrinya Ki Ageng Tegal Turi, waktu peristiwa penamaan Maospati itu. Oke, sekian dulu. Nanti saya lanjutkan pada video seutuhnya. Kita udah nyampe di lokasi Sendang Kamal. Ini tulisan prasasti Sendang Kamal, tapi sayang sudah nggak begitu kelihatan. Ini gerbang sudah bangunan baru sih, dulu nggak seperti ini, semuanya serba diperbarui. Kita ke gerbang, melewati gerbang. Ini bangunan baru setelah era kemudian, jadi era sekarang semakin kemajuan teknologi, ini seperti ini dibangun untuk destinasi wisata. Area wajib pakai masker, masalah. Kita menuju ke sana, terus lewati depannya batu tulisnya. Ini Sendang Kamalnya, Sendang Kamal seperti ini. Dulu waktu kecil saya sering mandi di sini. Kemudian untuk sumber tepatnya ada di yang paling besar di bawah sini. Ini yang paling besar di bawah sini. Kemudian ada juga di sana juga ada 1, 2, 3, mungkin di sebelah sana juga ada. Sumbernya ada beberapa sih, tapi yang paling besar di bawah sini, sekitar sini. Dulu waktu kecil saya sering mandi di sini dengan itu. Om Dodi itu juga ikut mandi di sini. Ini sekarang sudah jadi destinasi wisata, jadi bangunannya seperti ini penampakannya. Tapi bangunan ini waktu zaman dibangun waktu zaman Belanda. Kemudian juga bangunan yang ini kan modelnya kan juga model bangunan Belanda, dipergunakan untuk tempat mandi waktu zaman setelah Belanda itu menguasai sini. Ini di renovasi seperti ini. Banyak bekas-bekas peluru, sampai banyak
banyak bekas-bekas peluru dari tembak jangan perang sih tembak di sini, tapi bangunnya secara utuh udah hancur, jadi tinggal seperti ini. Abet sana keluar. Ini penampakan 3 batu prasasti atau batu gilang, batu prasasti atau batu gilang, batu tulis juga yang ada di Sendang Kamal. Dari ada Sendang Kamal seperti ini penampakannya. Nah, di belakang itu Om Dodi itu saudara saya. Nah, ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di Sendang Kamal. Sendang Kamal tadi yang saya videokan itu Sendang Kamalnya ada di sebelah kanan saya, dan bangunan zaman Belandanya. Ini kemudian batu tulisnya atau batu gilang atau batu prasastinya. Saya kira ada batu tulisnya ini sejaman dengan yang di Tegal Turi. Nah, seperti itu. Tapi saya bukan ahli sejarah, jadi kepastiannya saya nggak tahu. Selain itu ini juga tulisannya pun juga sudah hilang. Kemudian saya menyampaikan sedikit tentang ini. Yang di Tegal Turi itu pernah sama kakek buyut saya, jadi Mbah Lurah Gombah, mantan lurah keraton Jawa Belanda, itu memindahkan, dimintai tolong sama jadi pemerintah Belanda zaman itu, menyuruh ke Bupati Magetan, seperti itu, ke Bupati Magetan, bahwa batu tulis yang ada di Tegal Turi itu dijadikan satu dengan yang di Sendang Kamal ini, tapi begitu dipindahkan ternyata besok paginya itu kembali lagi ke Tegal Turi. Jadi itu nanti saya sampaikan cerita seutuhnya nanti setelah sampai di malam kita santai lah. Jadi saya ceritakan tentang terjadinya atau penamaan pertama, memakan nama Maospati dan kita belajar itu. Saya kira cukup sekian dulu cerita seutuhnya. Jadi ikuti cerita saya, jadi video saya jangan dipotong tengah jalan daripada nanti tidak paham. Oke, lanjut nanti malam. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan cerita saya tentang kisah Maospati dan Sendang Kamal. Seperti yang saya videokan tadi, ini kisah tentang Maospati dan Sendang Kamal itu dimulai dari adanya Ki Ageng Tegal Turi. Pertama ya Ki Ageng Tegal Turi, kemudian Ki Ageng Gincang, satunya lagi adalah Ki Ageng Dermo. Dari ketiga Ki Ageng ini yang mempunyai anak seorang putri, seorang wanita adalah Ki Ageng Gincang. Sedangkan Ki Ageng Tegal Turi putranya adalah seorang laki-laki, dan Ki Ageng Dermo putranya juga laki-laki. Seperti yang dituturkan oleh leluhur saya,
Jadi Mbah Buyut, dari Mbah Buyut saya, Mbah Lurah mantan, Mbah Lurah Gombak, Lurah mantan Desa Kraton, waktu di menjabat lurah waktu masih zaman Belanda. Itu kisah tentang cerita tentang Mospati, penamaan Mospati dan Nakama itu disampaikan ke nenek saya. Nenek saya adalah mantan carik Desa Kraton, dari Desa Kraton. Kemudian dituturkan lagi kepada saya, kepada saya. Jadi cerita seutuhnya begini. Dari 3 Ki Ageng ini, karena yang satu adalah anaknya seorang putri, diperebutkan oleh putra dari Ki Ageng Tegalturi dan putra dari Ki Ageng Dermo. Nah, singkat cerita, yang ternyata yang berjodoh adalah dengan putra dari Ki Ageng Tegalturi yang namanya Joko Jarot. Ya, kemudian Ki Ageng Dermo, putra dari Ki Ageng Dermo tidak terima. Jadi kan persaingannya menjadi persaingan yang tidak sehat, sampai orang tua mereka, jadi Ki Ageng dua Ki Ageng ini ikut terlibat. Jadi terlibat dalam perselisihan ini sampai pada ujungnya karena sudah tidak bisa diatasi dengan musyawarah atau dengan bicara baik-baik, berujung pada permusuhan secara fisik, jadi frontal gitu. Nah, seperti itu. Terus suatu saat Ki Ageng Tegalturi ini karena mungkin sudah emosi marah, betul-betul marah, berangkat ke tempatnya Ki Ageng Dermo. Dari Ki Ageng Dermo itu melewati karena tempatnya Ki Ageng Dermo itu ada di Bendo. Itu sebelah selatan, agak selatan dengan selatan dari Kraton. Itu melewati, jadi menyeberangi namanya sungai Kali Gandong. Sungai Gandong atau Kali Gandong. Begitu menyeberang, ternyata terjadi eksiden, kecelakaan. Ki Ageng Tegalturi sampai meninggal. Dan dari cerita nenek saya, berarti dari Mbak Buyut saya, itu dimakamkan juga di sekitaran dia jatuh di sungai itu, di Sungai Gandong itu ada di kayak puntuk atau seperti bukit kecil, dia dimakamkan di situ. Nah, Ki Ageng Dermo begitu mendengar bahwa dia akan dibunuh oleh Ki Ageng Tegalturi, kemudian balik menyerang ke tempat padepokannya atau tempat tinggalnya Ki Ageng Tegalturi. Mungkin ya, ini saya juga hanya mengira-kira, mungkin dia berangkat ke tempat kediaman Ki Ageng Tegalturi itu dengan pengikutnya, berangkat ke sana. Sampai di tempat kediaman Ki Ageng Tegalturi didapati bahwa Joko Jarot, jadi putra Ki Ageng Tegalturi itu ada di situ. Dia lagi membaca di kursi, dia membaca, kemudian langsung ditusuk dari belakang oleh Ki Ageng Dermo sampai meninggal. Terus begitu meninggal, Ki Ageng Dermo berucap bahwa rejaning zaman, Jawa begitu,
dalam bahasa Jawa Rejane Zaman. Kalau bahasa Indonesia mungkin setelah nanti zaman kemakmuran seperti itu kira-kira. Zaman kemakmuran, tempat ini akan saya namakan Maospati. Artinya Maos itu adalah membaca, kemudian pati itu mati, jadi waktu membaca dia mati, makanya disebut Maospati. Nah, begitu Joko Jarot meninggal untuk pemakaman Joko Jarot, nenek saya pun nggak cerita, mbah buyut saya juga nggak cerita di mana dimakamkan. Jadi sampai saya tanya-tanya kira-kira di mana, mencari pun nggak ketemu, jadi nggak tahu di mana dimakamkan. Terus karena di situ kan pasti ada Nyai Ageng Tegalturi, jadi istrinya Ki Ageng Tegalturi, Nyai Ageng Tegalturi. Joko Jarot mohon maaf Ki Ageng Darmo mengatakan kepada Nyai Ageng Tegalturi bahwa semua akan saya bunuh, semua akan saya matikan. Dalam arti kalau dalam bahasa Jawa namanya tumpes kelor, jadi semua keturunannya Ki Ageng Tegalturi, anak keturunannya dibunuh semuanya. Nah, tapi kan dalam cerita seperti itu yang ada di situ hanya Joko Jarot dan Nyai Ageng Tegalturi. Kemudian untuk siapa putrinya Ki Ageng Gincang mungkin masih belum ada di situ, karena mungkin juga belum terjadi pernikahan, cuman mungkin hanya masih lamaran atau gimana, jadi tidak ada di situ. Kemudian Ki Ageng Darmo, Nyai Ageng Tegalturi, kamu pun juga harus saya bunuh. Nah, Nyai Ageng Tegalturi mengatakan siap saya dibunuh, tapi siap kamu bunuh, tapi dengan syarat bahwa saya akan mengumpulkan harta benda saya, kalau bahasa Jawanya emas picis Rojo Brono saya kumpulkan. Setelah itu kalau sudah jalan kaki sampai berhenti di tempat, berarti itu tandanya bahwa saya siap dibunuh. Oke, kamu silakan, Ki Ageng Darmo silakan bunuh saya. Nah, oke, kita tunggu. Nah, seperti itu. Kemudian semua perhiasan dia, harta bendanya dia yang bisa dibawa dimasukkan di selembar kain, mungkin bisa taplak meja atau mungkin jari atau selendang gimana, atau selendang lah, saya juga nggak tahu lah. Pokoknya di selembar kain, kemudian dibungkus sama dia, terus dia berangkat jalan kaki. Nah, jalan kaki, Ki Ageng Darmo dan pengikutnya mengikuti dari belakang. Mungkin kalau Ki Ageng Darmo yang saya yakin pasti dia naik kuda, mengikuti dari belakang. Makanya pada video saya tampilkan bahwa dari tempatnya Ki Ageng Tegalturi dengan yang di Sendang Kamal itu sebenarnya garis lurus. Jadi dia tidak melewati jalan utama, dia hanya melewati jalan setapak. Karena kalau jalan setapak itu memangkas, jadi tidak berputar ya. Dia memangkas, dia jalan kaki, diikuti oleh Ki Ageng Darmo dan pengikutnya. Begitu sampai di Sendang, nah itu kan belum bernama Sendang Kamal. Sampai Sendang situ, kemudian Nyai Ageng Tegalturi berhenti, terus menyampaikan ke Ki Ageng Darmo, Ki Ageng, saya di sini berhenti, berarti saya sudah siap untuk dihabisi. Begitu, kemudian Ki Ageng Darmo jawab, oke, kamu kalau sudah siap akan saya bunuh. Nah, terus mungkin juga dia menyampaikan bahwa apapun permintaanmu terakhir kan, ya seperti itu.
Nyai Ageng Tegal Turi hanya menyampaikan, saya siap kamu bunuh, tapi saya amalkan dulu harta kekayaan saya ini, Mas Picis Rojo Brono saya ini dulu, baru silakan Anda bunuh, Ki Ageng bunuh. Oke. Nah, kemudian Ki Ageng Dermo sudah menghunus pusakanya, kerisnya sudah diunus. Terus Nyai Ageng Tegal Turi mendekap harta kekayaannya, bungkusan Mas Picis Rojo Brono itu, dia langsung terjun ke dalam sendang belang. Begitu masuk dalam sendang, ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit lah, tunggu berapa saat kok nggak muncul. Kemudian Nyai Ageng Tegal Turi nggak muncul sampai beberapa lama ditunggu. Nah, kira-kira sudah kemungkinan, kalau logika manusia itu sudah tidak bertahan otomatis, waduh ini berarti Nyai Ageng Tegal Turi mati dengan hilang dengan jasadnya sekalian. Dia tidak muncul otomatis. Kalau dalam bahasa Jawa itu dia kalap dengan jasadnya sekalian. Ki Ageng Dermo terus mengatakan bahwa rejaning zaman atau nanti setelah zaman kemakmuran, sendang ini akan saya namakan dengan sendang amal. Nah, dari awal itu kemudian tersebar bahwa sendang itu kemudian dengan nama sendang kamal, sebenarnya amal. Jadi mungkin supaya enak dengar menjadi sendang kamal. Lalu kemudian habis itu memastikan bahwa Nyai Ageng Tegal Turi memang betul-betul sudah mati, baru Ki Ageng Dermo berangkat balik ke padepokannya. Saya kira seperti itu. Kemudian untuk yang saya perlihatkan, saya upload untuk pusaka yang saya dari Tegal Turi, akan saya sampaikan pada episode selanjutnya. Saya kira cukup begitu untuk awal penamaan Maospati dan Sendang Kamal, karena ada kaitannya. Jadi Maospati bersamaan, jadi hanya cuma selisih beberapa menit lah, beberapa jam hanya, seperti itu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And subscribe. Selamat malam semuanya.